Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak atas mengganggu waktu Bapak di pagi hari ini yang harusnya sedang melaksanakan tugas, namun saya ganggu waktunya sebentar Pak. Ini kebetulan saya salah satu JGP Angkatan 10 dari Kabupaten Malang, di mana ada salah satu tugas yang harus saya penuhi, yaitu adalah demonstrasi kontekstual tentang modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini tugasnya adalah untuk mewawancarai salah satu dari kepala sekolah yang ada. Kebetulan ini yang saya lakukan adalah kepada pimpinan saya sendiri, yaitu Pak Irman selaku kepala sekolah di SD 02 Lodaya, dan ingin mencari ini Pak, ilmu dari Bapak selama menjadi pemimpin. Pertanyaan yang pertama Pak, terkait dengan kegiatan kali ini. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Terima kasih Pak Ruslan. Ya, terima kasih. Yang selama ini saya lakukan adalah dengan memperhatikan dengan sesama, apakah ada benturan-benturan kepentingan yang lebih besar lagi, atau ada hal-hal lain yang memunculkan masalah baru di kemudian hari. Terus kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terus kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Untuk bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama, saya pastikan bahwa semua informasi dari kasus yang terjadi adalah benar adanya, bukan rekayasa atau masih berupa asumsi. Yang kedua, saya diskusikan dengan Dewan Guru untuk dapat memberi sudut pandang yang lebih luas lagi, apakah ada benturan-benturan dengan hal-hal yang lebih luas atau kepentingan-kepentingan lain. Dan yang ketiga, selain itu juga memastikan bahwa tindakan atau keputusan yang diambil nantinya hasil dari musyawarah kita bersama. Terima kasih. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Terima kasih. Untuk langkah-langkah yang sering saya lakukan dalam menangani permasalahan tersebut adalah saya gali informasi tambahan atas kasus yang terjadi dari berbagai sumber, baik itu dari pelaku yang berkasus maupun anggota keluarga, bahkan masyarakat sekitar melalui komunikasi dengan komite atau tokoh masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga, saya diskusikan dengan Dewan Guru untuk memberikan pandangan-pandangan terhadap kasus yang sudah atau yang sedang terjadi. Terima kasih. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah melalui diskusi dengan Dewan Guru dan pengawas sekolah, karena dengan berdiskusi atau musyawarah keputusan yang diambil lebih bijaksana dengan mempertimbangkan banyak hal, dengan juga
dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini mungkin menurut Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan bagi saya dalam menangani kasus dilema etika adalah bagaimana saya memberikan keadilan bagi kedua belah pihak atau memberikan rasa nyaman terhadap situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh kedua belah pihak. Terima kasih. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk ataupun prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terima kasih. Untuk saya tidak memiliki jadwal, namun untuk kasus-kasus yang mudah didalami atau tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, biasanya saya langsung menyelesaikan di tempat. Namun apabila dipandang kasus tersebut memiliki potensi masalah lain, maka saya biasanya memberikan tenggang waktu tertentu dalam merespon kasus tersebut. Terima kasih. Jadi tergantung dengan kasusnya, Iya, gitu. tergantung dengan kasusnya. Kemudian adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau mungkin membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya saja ada, karena atasan saya adalah pengawas sekolah. Maka saya biasanya meminta bantuan atau solusi kepada pengawas sekolah untuk memperoleh pengambilan keputusan, atau manakala kasus itu hanya cukup melalui diskusi dengan dewan guru, maka cukup musyawarah dengan dewan guru saja. Itu. Kemudian yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih. Untuk selama saya mengatasi permasalahan ini, hal atau pembelajaran yang dapat saya petik adalah bahwa untuk kasus-kasus yang memiliki unsur dilema etika itu memang tidak mudah untuk diputuskan, namun harus melalui pertimbangan-pertimbangan moral. Jadi jangan sampai keputusan yang kita ambil nantinya akan merugikan orang lain atau pihak lain. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak atas waktu yang telah disediakan untuk kegiatan pagi hari ini, dan semoga apa yang menjadi pengalaman Bapak bisa menjadi penambahan pengetahuan bagi saya dan wawasan saya terutama Pak. Terima kasih Pak Lusan, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Lusan bisa mengembangkan apa yang dari disampaikan. Terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Heri. Pagi. Nah, ya, sebelumnya mohon maaf Pak, barangkali mengganggu waktu aktivitas Bapak di pagi hari ini. Kebetulan saya salah satu CDP dari Kabupaten Pemalang Angkatan 10. Ini untuk memenuhi tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang sebagai pemimpin, di mana CDP untuk melakukan demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai dari beberapa kepala sekolah yang ada di lingkungan milik kerja Pak. Sudah siap nih Pak, insya Allah mulai. Untuk yang pertama Pak,
mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau mungkin rujukan moral. Identifikasinya, ini kita harus tahu nilai-nilai yang berlaku di kelompok itu atau di sekolah, biasanya atau nilai yang berlaku di sekolah dan di lingkungan sekolah masyarakat. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang mungkin sama-sama benar, kemudian Anda itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ulangi Pak. Ya, pertanyaannya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama di sekolah Bapak sendiri, pada saat menghadapi kasus-kasus yang mana ada dua kasus yang sama, nilainya itu sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi sandaran kita terutama untuk basis pada sandaran yang kedua kita adalah pada nilai yang berlaku di masyarakat supaya bisa menjadi sedikit mungkin beneran yang diperlukan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini menjadi kepala sekolah? Untuk mengambil keputusan tentang yang itu masalah seperti terkait dengan kami diberikan masalahnya atau dianalisis, diumumkan bentuknya, kemudian kembali lagi ke standar-standar ini agama, filsafat, yang berkepentingan tadi diberi masukan tentang nilai dan nilai masyarakat. Baik, kemudian menambah itu langkah yang pertanyaan yang berikutnya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apabila itu terhadap individunya dan perorangan akan bisa upayakan supaya orang tersebut menyadari bahwa hal baik dan hal baik itu pasti akan menimpa pada setiap orang, sehingga hal yang buruk kita tidak perlu berebut, tetap tenang, hal baik juga tidak perlu euforia. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan bagi Bapak sendiri dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan etika? Tantangannya waktu itu ketika dipikirkan ini dampaknya terlalu seimbang antara kebaikan-kebaikan yang terlalu seimbang dan yang punya kepentingan yang punya semacam program atau usulan itu meyakini betul juga, sangat yakin bahwa hal itulah yang harus dijalankan. Kemudian apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak secara langsung menyelesaikan permasalahan itu di tempat atau mungkin memilih di waktu lain untuk menyelesaikannya,
dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya memang tergolong orang yang tidak tergolong ya kalau ada seperti itu saya cenderung merenung dan langsung yang berkepentingan itu diupayakan untuk dimasukkan apa namanya agak segera berarti secara spontan ditambah itu begitu. Kemudian yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau mungkin membantu Bapak dalam apa itu pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Jadi cenderung apa namanya bukan untuk diri ya terhadap atau penggandungan orang lain. Saya lebih sering itu mendengar kajian tentang keagamaan dan filsafat untuk mudah. Berarti dengan belajar dari referensi yang lain gitu ya. Kemudian yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan dari awal sampai yang akhir, kira-kira pembelajaran apa yang berarti Bapak dapatkan atau mungkin Bapak petik dari pengalaman yang Bapak sendiri alami selama menjadi pemimpin, khususnya dalam pengambilan keputusan ini Pak? Ya, saya setiap hal apapun termasuk keputusan ketika hasilnya itu ada nilai positifnya entah itu kecil, itulah sebuah kepuasan yang bagi saya saya sedang melakukan pembangunan diri. Sekian Pak, terima kasih atas kesediaan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk sharing-sharing. Semoga pengalaman Bapak yang sangat banyak ini mudah-mudahan bisa menjadi tolak ukur bagi saya dan juga sebagai penambahan pengetahuan saya Pak dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf apabila sudah mengganggu waktu aktivitas Bapak selama Terima kasih hari ini sangat berkah. Apabila tadi jawaban saya masih banyak saya belajar dan teruslah belajar. Selamat, semoga sukses menjadi guru penggerak dan pionir yang menerapkan pendidikan. terima kasih.